Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan ganti oli dan mengganti filter olinya dengan filter oli racing atau filter oli stainless sesuai judul ya. Yang dimana filter oli stainless ini bisa dipakai berulang kali, jadi cukup dibersihkan lalu dipasang lagi. Kalau yang kertas kita harus ganti rutin ya. Tapi terlebih dahulu kita sekalian ganti oli ya. Nah, jadi ini saya buka dulu filter olinya. Sebelumnya sudah dikeluarkan oli dari baut bawah mesin ya. Terus sekarang kita buka filter olinya. Lalu kita bersihkan semua komponen-komponen, baik itu tutup filter oli, baut-baut, sama saringan bawah dari mesin tempat tutup oli yang bagian bawah. Setelah dicuci dengan bensin, kita keringkan semuanya, semua bagian. Di sini kita harus memang benar-benar bersih ya. Jangan asal ganti oli atau asal ganti filter oli, tapi kita juga memperhatikan sisi kebersihannya. Jangan sampai ada debu-debu masuk atau bekas-bekas debu yang sebelumnya atau kotoran-kotoran sebelumnya itu harus kita bersihkan memang benar-benar bersih. Oke ya, itu diengkol-engkol masih keluar oli dari filter olinya, berarti itu pompa olinya bekerja dengan bagus ya. Jadi kita harus keluarkan, kalau saya sih milih dikeluarkan sampai bersih. Jadi saya harus miring-miringkan motornya. Nah, sekarang kita akan pasang baut untuk tutup oli yang bagian bawah. Karena kita udah selesai pengurasan olinya, kita tutup bagian bawah. Jadi sebelum ditutup itu tadi kita bersihkan dulu ya, biar gampang nanti mendeteksi apakah ada rembesan atau kebocoran oli setelah kita penggantian oli nanti. Itu dikencangkan menggunakan kunci 19, boleh sok, boleh ring. Nah, ini filter oli stainlessnya, ini merek KTC, nggak tahu apakah ori apa enggak. Yang penting pas saya ukur dengan yang ori sebelumnya itu ukurnya sama, jadi kita pasang seperti biasa aja. Usahakan untuk penguncian di bagian mesin atau di bagian tempat lain, kalau seperti ini itu posisinya jangan dikencangkan hanya satu baut dulu, tapi kencangkan perlahan semuanya, diangsur-angsur, jangan satu baut langsung dikencangkan. Jadi semuanya harus dapat bagian gitu. Jadi biar posisi masuknya itu tidak mereng. Jadi untuk meminimalisir rembesnya oli di saat nanti oli sudah dimasukkan atau dipakai sehari-hari. Gunakan corong biar enggak melebar tumpah kemana-mana. Oke, sini pakai Yamalub 1040 ya, 1 liter. Yamalubnya pakai yang Yamalub Sport, karena ini motor saya MX yang tipe kopling. Mungkin kalau kalian pakai Matic ya pakai Yamalub Matic. Kalau di seri NMAX kalian boleh pakai Super Matic. Oke, ini udah selesai, oli ini dimasukkan semua. Lalu kita cek ya untuk memastikan. Oke, kalau udah memang betul-betul full, kita kunci. Karena kan kalau kita masukkan oli nggak full kan aneh juga ya.
Oke, kita engkol-engkol kosong dulu biar gear-gearnya terlumasi. Lalu kali ini kita akan melihat sirkulasi olinya. Apakah oli masuk atau naik sampai ke head? Nah, itu dia ya. Jadi kita harus setiap ganti oli harus pastikan apakah oli itu naik sampai ke head atau enggak. Karena fungsi oli ini jauh sampai ke atas. Dan ini kita hidupkan motornya, kita tunggu sampai oli keluar dari lubang atas. Ya seperti itu. Langsung kalau ketika sudah keluar, tungguin berapa detik, langsung matikan. Enggak sampai seberapa detik, hanya sepersekian detik. Karena kalau nunggu berapa detik banyak nanti keluar olinya. Jadi kalau udah keluar seperti itu, banyak seperti itu, berarti sirkulasi oli di dalam mesin itu bagus. Pompa olinya berarti masih bagus, ya. Karena oli ini sangat vital di dalam mesin. Semua itu kan bergerak bergesekan. Tanpa oli ya bakalan ambrol semuanya. Kacau. Oke, setelah dites kita kencangkan lagi, kita tutup lagi baut pembuangannya. Jangan lupa dibersihkan. Kalau saya selalu bersihkan. Karena apa? Karena biar lebih mudah mendeteksi apakah ada rembes atau ada kesalahan pemasangan baut atau gimana. Cukup sekian videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.